Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafalohil Mahfuz dengan NIM 2211098, program studi Teknik Informatika semester 7 STIMIK Bina Patria 2026. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Rancang Bangun Game Edukasi 2D bertema Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebagai media pembelajaran interaktif bagi siswa kelas 5 dan kelas 6 di SD Madyagondo 3. Tidak perlu kita lama-lama lagi, kita lanjut saja ke slide berikutnya. Latar belakang. Di latar belakang ini saya bagi 3 poin. Poin pertama adalah masalah, yang kedua dampak, yang ketiga solusi. Masalah pembelajaran sejarah di SD Madyagondo 3 masih dominan buku dan ceramah. Materi proklamasi sering disampaikan singkat dan kurang cerita. Siswa kelas 5 dan kelas 6 SD Madyagondo 3 kurang memahami sejarah kemerdekaan Indonesia. Dari hasil observasi, dampaknya siswa cepat bosan dan kurang fokus saat pelajaran sejarah. Yang kedua, pemahaman materi tidak merata. Nilai sejarah kelas 5 dan kelas 6 masih bervariatif. Kemungkinan malah bagian besar rendah. Solusinya, mengembangkan game edukasi 2D bertema proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, materi disampaikan melalui cerita bergambar plus game platformer plus quiz. Game menjadi media pembelajaran interaktif untuk membantu siswa belajar sejarah. Alasan saya mengambil judul topik ini karena pembelajaran sejarah di SD Madyagondo 3 itu sendiri sering dianggap membosankan. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan beberapa hari yang lalu, wawancara saya di SD Madyagondo 3 dari pihak sekolah atau kepala sekolah bahwa pemahaman siswa tentang sejarah kemerdekaan masih kurang. Salah satu penyebabnya karena pembelajaran masih dominan memakai buku dan ceramah. Sementara cerita sejarah tidak selalu disampaikan secara runtut. Akhirnya siswa cepat bosan dan kurang tertarik. Kemudian dari data yang saya peroleh dari kelas 5 dan kelas 6 setelah saya observasi dari atau wawancara di SD Madyagondo 3 ini, nilai juga masih bervariatif. Artinya pemahaman siswa belum merata. Karena itu saya mencoba membuat solusi berupa game edukasi proklamasi kemerdekaan supaya belajar sejarah bisa lebih menyenangkan, tidak monoton, dan siswa lebih mudah memahami materi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Rumusan masalah. Di rumusan masalah ini saya memiliki 3 poin penting, atau memiliki 3 poin yang saya angkat menjadi masalah. Yang pertama, bagaimana merancang game edukasi 2D bertema proklamasi kemerdekaan untuk siswa kelas 5 dan kelas 6. Bagaimana tahapan pengembangan game tersebut menggunakan konstruk, termasuk level game dan quiz. Bagaimana hasil pengujian game dan bagaimana respon siswa terhadap guru setelah menggunakan game. Berdasarkan latar belakang tadi, rumusan masalah penelitian ini ada 3. Pertama, bagaimana merancang game edukasi 2D bertema proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sesuai untuk siswa kelas 5 dan kelas 6. Yang kedua, bagaimana proses pengembangan yang menggunakan konstruk mulai dari desain sampai implementasi kuis dan skor. Ketiga, bagaimana hasil pengujian game serta tanggapan siswa dan guru setelah menggunakan game. Jadi yang pertama ini, saya akan merancang atau membangun game proklamasi kemerdekaan itu dengan memiliki batasan
hanya menggunakan edukasi 2D, tidak lebih dari itu. Terus saya akan membuat dengan menggunakan construct, dan saya akan sesuaikan untuk atau bagi siswa kelas 5 dan kelas 6 sebagai pengguna. Yang kedua, bagaimana tahapan pengembangan game tersebut menggunakan construct, termasuk level dan quiz. Jadi dari rumusan masalah ini, saya akan memberikan quiz di setiap level. Setelah cerita bergambar selesai, nanti akan langsung masuk ke sesi game. Setiap game itu memiliki level yang berbeda. Setiap level memiliki quiz yang berbeda. Setelah game level 1 selesai, nanti akan memiliki quiz yang nantinya quiz berupa memiliki quiz 1 hingga 3 quiz tiap level, dan saya akan menyesuaikan kesulitan dari game dan quiz itu sendiri. Terus rumusan masalah yang ketiga, bagaimana hasil pengujian game dan bagaimana respon siswa serta guru setelah menggunakan game. Jadi nantinya setelah game ini selesai, saya akan membandingkan nilai siswa dari sebelum game ini dimainkan atau digunakan untuk media pembelajaran hingga sesudahnya game ini dijadikan media pembelajaran. Harapannya atau semoga game ini bisa membantu siswa untuk mengetahui sejarah proklamasi kemerdekaan dan mengetahui sejarah Indonesia. Dengan melihat nilai yang sebelum sistem atau game ini diluncurkan dibandingkan dengan nilai yang game ini sudah dijadikan media pembelajaran. Kita lanjut ke slide berikutnya, slide yang ketiga, tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini atau tujuan saya merancang atau membangun game ini, tujuannya satu, menghasilkan game 2D, edukasi 2D bertema proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk siswa kelas 5 dan kelas 6. Yang kedua, mengembangkan game menggunakan konstruk secara sistem sehingga game mudah dimainkan dan materi mudah dipahami. Yang ketiga, mengukur pengaruh game terhadap pemahaman siswa dan melihat respon siswa serta guru sebagai pengguna. Tujuan penelitian ini yang pertama, saya ingin membangun game 2D untuk media pembelajaran siswa kelas 5 dan kelas 6 yang tadinya masih menggunakan konvensional atau masih menggunakan cerita atau menggunakan cerita dari buku. Saya ingin membuat media pembelajaran yang melalui visual. Nantinya siswa tidak bosan, bisa memainkan game dan juga bisa belajar. Yang kedua, mengembangkan game menggunakan konstruk secara sistematik sehingga game mudah dimainkan dan mudah dipahami. Yang kedua ini saya akan menyesuaikan game yang saya buat ini untuk siswa-siswi kelas 5 dan kelas 6. Jadi game ini saya rancang untuk untuk media pembelajaran kelas 5 dan kelas 6, tidak untuk saya rancang untuk siswa yang lebih ke atas atau siswa yang lebih ke bawah. Yang ketiga, mengukur pengaruh game terhadap pemahaman siswa dan melihat respon siswa serta guru sebagai pengguna. Jadi ini tidak kalah jauh dari rumusan masalah tadi. Intinya saya ingin membandingkan nilai dari sebelum game ini diluncurkan atau dijadikan media pembelajaran hingga atau setelah game ini dijadikan media pembelajaran. Begitu. Terus kita lanjut ke slide berikutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian, saya
manfaat penelitian ada 4, yaitu manfaat penelitian pertama bagi siswa, yang kedua bagi guru, yang ketiga untuk sekolah, yang keempat untuk peneliti selanjutnya. Manfaat penelitian untuk siswa, pembelajaran jarak jadi lebih menarik karena siswa tidak hanya membaca, tetapi ikut bermain sambil belajar. Jadi siswa tidak hanya membaca atau hanya materi, siswa digiring untuk mengetahui cerita dan ikut bermain, ikut main kuis. Jadi manfaat bagi siswa itu tidak membosankan dan bisa mendapatkan materi terkait sejarah proklamasi itu sendiri. Yang kedua, untuk guru, game dapat menjadi media tambah agar pembelajaran lebih variatif. Jadi untuk guru, metode pembelajaran gurunya tidak serta-merta monoton, hanya materi ngerjain tugas. Jadi game yang saya rancang ini bisa membuat guru atau pengguna bisa mengkolaborasikan atau membuat inovasi baru dengan adanya metode pembelajaran ini. Dan ketiga, untuk sekolah, mendukung penggunaan media pembelajaran digital. Jadi kedepannya saya ingin saya tidak hanya ingin dibuat hanya untuk kelas 5 dan kelas 6. Kedepannya saya rancang game yang nantinya bisa dikembangkan untuk seluruh siswa-siswi dari kelas 1 hingga kelas 6 itu sendiri. Yang keempat, untuk peneliti selanjutnya bisa menjadi referensi mengembangkan game edukasi yang lebih luas. Jadi setelah game ini selesai atau setelah game ini saya rancang, saya harap untuk peneliti selanjutnya bisa mengembangkan game ini menjadi lebih luas. Kita lanjut ke slide berikutnya, batasan masalah. Batasan masalah itu tidak kalah penting lagi, bahwasanya ini adalah pondasi atau tujuan kita merancang game atau penelitian ini agar bisa terarah dan pas dengan jalurnya. Saya ada beberapa batasan masalah, ada 4 poin, yaitu game dibuat dalam bentuk 2D dan dikembangkan menggunakan konstruk 2 dan konstruk 3. Yang kedua, materi hanya fokus pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945. Yang ketiga, penelitian hanya sampai pembuatan dan evaluasi game, tidak pembahasan komersial atau aplikasi di Play Store. Subjek penelitian hanya siswa kelas 5 dan kelas 6 di SD Majikonto 3. Supaya penelitian saya tidak terlalu luas, saya memiliki 4 poin ini. Yang pertama, game dibuat dalam bentuk 2D. Jadi batasan saya akan merancang sebuah game atau membuat sebuah game terkait media pembelajaran sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan memiliki batasan game yang dibuat dengan animasi 2D dan dibuat dengan menggunakan konstruk 2 atau konstruk 3. Yang kedua, materi hanya fokus pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Jadi pembahasan materi yang saya angkat dari pembuatan game proklamasi kemerdekaan Indonesia ini, saya akan memfokuskan materi sejarah, di mana materi ini berfokus pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 itu sendiri. Jadi tidak membahas materi-materi di luar ini. Yang ketiga, penelitian hanya sampai pada pembuatan dan evaluasi game, tidak membahas komersialisasi atau aplikasi di Play Store. Jadi perancangan game ini atau pembuatan game ini saya hanya membuat dan mengevaluasi game yang saya buat.
saya tidak akan membuat game ini untuk aplikasi yang dibuat di Play Store atau bisa digunakan untuk siapa saja. Jadi saya berfokus untuk subjek di SMA 3 itu sendiri. Yang keempat, subjek penelitian hanya siswa kelas 5 dan kelas 6 di SMA 3. Jadi batasan masalah saya yang keempat ini, saya mengambil subjek atau intinya pengamatan ini saya berfokus pada kelas 5 dan kelas 6 itu sendiri, tidak berfokus pada kelas-kelas lain. Saya berfokus pada kelas 5 dan kelas 6 ini sendiri. Perancangan atau konsep dan alur game. Game ini saya rancang dengan konsep. Game yang saya buat terdiri dari 3 bagian utama, yaitu cerita, game, dan edukasi. Di awal akan ada menu utama. Di menu utama itu akan terbagi 3 button. Button pertama itu adalah button cerita, yang kedua game, terus ada kuis. Pada awal menu siswa bisa melihat belajar atau bermain. Di menu awal ini siswa akan diajak belajar, di mana siswa akan mengikuti cerita bergambar yang akan menceritakan terkait proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Setelah itu selesai, dalam metode pembelajaran siswa melihat cerita bergambar tentang proklamasi kemerdekaan. Setelah itu siswa main game platformer seperti Super Mario dalam beberapa level. Jadi setiap cerita itu selesai, setelah cerita itu selesai, siswa nantinya bakal diberikan diberikan hadiah, yaitu berupa game. Nantinya siswa akan bermain game itu, dan setiap game itu memiliki level yang berbeda-beda. Setiap level selesai, siswa harus menjawab 1 hingga 2 soal kuis. Bisa lanjut level berikutnya setelah soal kuis itu sudah dijawab. Nantinya nilai kuis itu akan dihitung di akhir game atau di akhir kuis itu selesai. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu landasan teori. Dari perancangan atau penelitian ini saya memiliki beberapa landasan teori. Ada 5 landasan teori. Yang pertama, teori pembelajaran. Teori pembelajaran itu sendiri adalah alat bantu untuk menyampaikan materi supaya siswa lebih mudah paham. Contohnya seperti game, gambar, video, atau yang lain-lainnya. Media ini penting karena siswa SD lebih cepat mengerti kalau materi tidak hanya lewat buku. Yang kedua, teori yang kedua adalah teori game edukasi. Game edukasi itu sendiri adalah permainan yang dibuat hanya untuk hiburan, tetapi bukan hanya untuk hiburan, tetapi dibuat unsur belajar. Jadi siswa bisa belajar sambil bermain, sehingga lebih tertarik dan tidak cepat bosan. Jadi tujuan siswa itu pengen bermain asini. Tapi sebelum itu kita ada challenge-nya, itu adalah memahami materi yang sudah disampaikan melalui soal cerita itu sendiri. Yang kedua, teori yang ketiga adalah teori pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif artinya siswa tidak hanya mendengar tetapi ikut aktif. Misalnya pembacaan cerita, menjawab kuis, menyelesaikan tantangan. Ini membuat siswa lebih fokus dan lebih ingin ingat materi. Jadi pemikiran siswa itu tidak terpecah ke keluar materi yang
sedang dibahas. Yang keempat adalah konsep game platformer, teori game platformer. Game platformer adalah game petualangan 2D seperti Super Mario. Permainan bergerak melewati rintangan untuk mencapai tujuan. Jenis game ini cocok untuk siswa SD karena sederhana, mudah dimainkan, tetapi tetap seru. Jadi intinya saya merancang game ini itu tidak berfokus pada gamenya, tetapi media pembelajarannya. Jadi saya tidak akan membuat game yang terlalu susah agar siswa itu tetap berfokus kepada materi itu sendiri, bukan fokus kepada game. Yang ketiga, yang terakhir adalah serta konstruk sebagai alat pengembangan game. Jadi konstruk adalah aplikasi untuk membuat game 2D tanpa coding yang rumit. Konstruk memakai event shot, jadi pengembang game lebih cepat dan sesuai untuk membuat game edukasi. Itu landasan teori. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tujuan penelitian. Tinjauan penelitian. Tinjauan penelitian ini mengacu pada beberapa jurnal terkait game edukasi sejarah, misalnya pengembangan game sejarah kemerdekaan berbasis konstruk yang membuat cerita dan kuis. Yang ketiga, peneliti game sejarah yang dapat meningkatkan perhatian belajar siswa SD. Dan yang terakhir, peneliti game platformer edukasi yang diuji menggunakan black box. Game sejarah kemerdekaan berbasis konstruk. Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruk bisa dipakai untuk membuat game. Dibuat sejarah yang membuat cerita jadi kuis. Jadi materi sejarah bisa disampaikan lebih menarik dan ada evaluasinya. Yang ketiga adalah penelitian game sejarah yang dapat meningkatkan perhatian siswa SD, terutama SD Matigondo 3. Penelitian ini menjelaskan bahwa siswa SD lebih mudah fokus kalau belajar sejarah memakai game, karena tidak hanya membaca teks panjang tetapi belajar lewat tampilan visual dan aktivitas bermain. Yang terakhir adalah peneliti game platformer edukasi yang diuji menggunakan black box. Penelitian ini menggunakan game platformer seperti petualangan dan ditambah kuis setelah level. Game diuji dengan black box untuk memastikan tombol level, kuis, dan skor berjalan normal. Jadi sebelum game ini diuji coba, saya akan menguji cobanya dengan black box. Jadi saya akan menguji coba satu persatu tombol apakah berfungsi dengan benar atau ada sedikit miskom gitu. Kita lanjut ke slide berikutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah Research and Development atau R&D, karena saya membuat produk berupa game. Tahapan penelitian meliputi analisis kebutuhan, perancangan konsep game, pembuatan aset, implementasi konstruk, pengujian, dan evaluasi. Untuk pengumpulan data saya menggunakan observasi wawancara, dokumentasi nilai siswa, dan saya menguji coba per tag, post tag, serta angket. Jadi setelah game ini selesai, saya akan mengujinya sebelum game ini diuji coba dan setelah game ini diuji coba.
Kenapa saya menggunakan research and development? Karena saya merancang game, membuat game. Jadi saya menghasilkan produk. Jadi saya menggunakan research and development. Landasan saya atau data saya dapat dari wawancara atau observasi yang sudah saya lakukan beberapa hari yang lalu. Lanjut kita ke slide berikutnya. Pengujian dan evaluasi. Pengujian game dilakukan dengan black box testing, yaitu mengecek fungsi game seperti tombol, menu, perpindahan layout, kontrol, kreator, kuis, dan skor. Kemudian untuk melihat hasil belajar, siswa digunakan per-test dan post-test. Selain itu, siswa juga menggunakan angket untuk mengetahui respon siswa dan guru terkait penampilan, kemudahan penggunaan, dan manfaat game. Jadi setelah game ini selesai, dan sebelum game ini selesai, saya akan lebih mengeceknya atau lebih menelitinya. Setelah game ini selesai, saya akan memberikan kuesioner atau seberapa sih siswa senang dengan atau suka dengan metode pembelajaran ini. Mungkin saya akan observasi terkait itu. Kita lanjut slide berikutnya, jadwal penelitian saya. Di bulan pertama saya akan observasi dan wawancara lagi terkait di estimasi kedua 3 dan analisis kebutuhan. Terus di bulan kedua saya akan merancang konsep dan storyboard. Terus yang keempat saya akan di bulan kedua saya akan mendesain aset dan UI. Yang kelima masih di bulan yang kedua, saya akan bulan kedua yang masuk ke bulan ketiga, saya akan implementasikan game di Construct. Saya mulai merancang game Construct. Setelah di bulan ketiga saya akan mulai pengujian black box. Saya akan masih mengecek. Di bulan ketiga saya akan memulai menguji coba per-test uji coba game. Proses dulu, setelah proses itu selesai, saya akan menguji coba game. Setelah uji coba game selesai, saya akan mengulangi tes lagi, proses apakah ada pembeda atau apakah ada peningkatan terkait nilai yang siswa dapat. Terus untuk bulan terakhir atau saya akan mengevaluasi dan perbaikan. Yang terakhir menyusun laporan skripsi. Setelah game selesai, saya akan mulai menyusun laporan skripsi yang mungkin saya sudah cicil. Insyaallah. Bismillah. Kesimpulan dan penutup. Sebagai penutup, game edukasi 2D ini diharap bisa menjadi media pembelajaran sejarah yang menarik dan interaktif, khususnya untuk membantu siswa kelas 5 dan kelas 6 memahami peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Demikian presentasi proposal skripsi saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang saya buat.